Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para hayo, selamat pagi teman-teman. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk perkenalkan diri. Nama saya Simprosa Amata PE dengan NPM 2022 155 00028. Izinkan kami untuk mempresentasi hasil kerja kelompok kami. Pertama, sejarah Islam modern pada abad ke-18 sampai 20. Nah, di sini ada perubahan sosial, politik, dan ekonomi pada latar belakang. Nah, pada masa-masa transformasi abad ke-18 sampai 20 menandaikan masa Islam modern itu ditandai dengan banyak perubahan-perubahan besar yang ditandai dengan tekanan-tekanan, yaitu pada periode penting dalam sejarah dari dinamika eksternal atau kolonialisme dan globalisasi, dan internalnya itu reformasi agama dan kebangkitan Islam. Pada slide kedua ini ada perkembangan reformasi Islam. Di setiap era memiliki tantangan dan peluang yang berbeda. Misalnya, pada masa kolonialisme, reformasi Islam itu ditunjukkan untuk melawan penjajahan dan modernisasi. Nah, sementara itu di era globalisasi, tantangannya adalah menghadapi radikalisme dan menjaga nilai-nilai Islam. Nah, di sini tuh ada tokoh-tokoh pemikir. Yang pertama itu seperti tokoh Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Fahani, dan Rashid Ridha yang menjadi pelopor reformasi Islam dengan pemikiran-pemikirannya yang inovatif. Di Indonesia juga tokoh seperti Muhammad Natsir dan Ahmad Dahlan juga berperan penting. Yang berikut itu ada perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan seiringnya berkembangnya ilmu pengetahuan itu, para pemikir Islam berusaha mengintegrasikan ajaran Islam kepada temuan-temuan ilmiah. Yang berikut itu perkembangan globalisasi. Perkembangan kolonialisme dan globalisasi. Nah, pada abad ke-15 hingga ke-20 itu kolonialisme dimulai dengan eksplorasi oleh negara-negara Eropa seperti Portugal dan Spanyol pada abad ke-15. Tujuan utamanya itu adalah mencari rute dagang baru dan memperoleh sumber daya alam. Nah, kalau imperialisme itu pada abad ke-19, pada awal abad ke-20 itu negara-negara Eropa termasuk Inggris, Prancis, Belanda memperluaskan kekuasaan kolonial mereka di Afrika, Asia, dan Amerika. Nah, di sini tuh ada dampak sosial dan ekonomi. Kolonialisme itu membawa perubahan besar dalam struktur sosial dan ekonomi di wilayah-wilayah yang dijajah. Seringkali berdampak negatif terhadap penduduk asli. Setelah Perang Dunia II, banyak negara yang sebelumnya dijajah berhasil meraih kemerdekaan melalui berbagai gerakan nasionalisme. Nah, di era industrialisasi, perkembangan teknologi dan industri itu pada abad ke-19 sangat mempercepatkan proses globalisasi dan meningkatkan perdagangan internasional pada migran. Nah, yang berikut itu ada konflik dan terorisme atau ISIS Al-Qaeda. Nah, ISIS dan Al-Qaeda itu adalah dua kelompok teroris yang telah menyebabkan banyak konflik dan kekacauan di berbagai belahan dunia. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang berbeda, dampak dari tindakan mereka itu sangat merusak. ISIS ini berfokus pada pembentukan negara Islam di wilayah-wilayah yang mereka kuasai, terutama di Irak dan Suriah. Mereka menggunakan metode perang konvensional dan serangan teroris untuk memperluas wilayah mereka. Nah, ISIS ini juga telah menyebabkan kestabilan di Timur Tengah. Mereka memicu krisis pengungsi dan melakukan serangan teroris di berbagai negara. Nah,
Al-Qaeda ini berfokus pada serangan terhadap Amerika Serikat dan sekutunya, dengan tujuan itu mengusir mereka dari dunia muslim karena menggunakan serangan teroris termasuk pemboman, bunuh diri, dan penculikan. Untuk mencapai tujuan itu, Al-Qaeda itu telah menyebabkan banyak korban jiwa dan kerusakan seperti memicukan kebijakan keamanan yang lebih ketat di banyak negara. Yang berikutnya itu isu hak asasi manusia dan demokrasi. Nah, dalam isu hak asasi manusia ini ada demokrasi, dua bidang yang saling berkaitan dan sangat penting dalam pembangunan masyarakat yang adil dan setara. Ada banyak tantangan dan peluang yang dihadapi dalam memperjuangkan hak asasi dan memperkuat demokrasi di seluruh dunia. Dalam HAM ini juga ada tantangan. Yang pertama itu pelanggaran HAM itu banyak negara masih menghadapi masalah serius terkait pelanggaran hak asasi manusia. Itu tuh kayak seperti penyiksaan, penindasan politik, diskriminasi, dan kekerasan terhadap minoritas. Nah, kebebasan ini berpendapat di beberapa negara, kebebasan berpendapat dan kebebasan pers dibatasi oleh pemerintah yang menghambat demokrasi dan partisipasi publik. Nah, di sini juga ada korupsi. Korupsi itu salah satu ancaman terbesar terhadap demokrasi. Dan hal ini juga dapat merusak kepercayaan publik dan menghambat pembangunan ekonomi dan sosial. Kemiskinan dan kesetaraan itu kesetaraan ekonomi dan kemiskinan dapat menghambat akses terhadap hak asasi manusia dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Nah, di sini juga ada peluang. Peluang itu teknologi dan media sosial. Dalam teknologi dan media sosial itu telah membuka peluang besar untuk meningkatkan kesadaran dan advokasi dari hak asasi manusia. Mereka juga memungkinkan penyebaran informasi dengan cepat dan menghubungkan aktivitas di seluruh dunia. Terus ada ekonomi Islam itu syariah, zakat, wakaf, dan keuangan mikro. Ekonomi Islam itu zakat, keuangan mikro ini, dan syariah. Nah, ekonomi Islam itu adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam dan syariah. Berikut itu ada beberapa ide penting tentang ekonomi. Yang pertama itu sistem syariah. Itu tuh prinsip dasar hukum Islam syariah berasal dari Al-Quran dan hadis, dan dalam konteks ekonomi menekankan keadilan, transportasi, dan tanggung jawab sosial. Terus ada larangan riba. Dalam transaksi keuangan Islam tidak boleh ada riba atau bunga. Sistem bagi hasil atau pembagian keuntungan dan kerugian adalah alternatifnya. Terus zakat itu adalah kewajiban umat Islam untuk memberikan sebagian harta kepada orang-orang yang kurang beruntung. Dan ini termasuk juga adalah salah satu dari 5 rukun iman. Dan zakat ini dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial dan memberikan bantuan kepada mereka yang kurang beruntung. Yang terakhir itu demokrasi, pluralisme, dan toleransi. Nah, di Indonesia itu adalah negara yang dikenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Dan 3 elemen utama yang sangat penting dalam pembangunan bangsa ini adalah demokrasi, pluralisme, dan toleransi. Yang pertama itu sejarah demokrasi. Nah, di Indonesia itu dapat mengadopsi sistem demokrasi setelah merdeka dari penjajahan pada tahun 1945. Nah, demokrasi Pancasila itu bentuk demokrasi yang unik dan menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi yang universal dengan nilai-nilai lokal. Yang berikut itu pemerintah.
di negara Indonesia itu demokrasi konstitusional dengan sistem presidensial. Nah, pemilihan umum dilakukan secara beratur untuk pemilihan presiden, anggota DPR, dan kepala daerah. Yang berikut, partisipasi publik. Demokrasi di Indonesia itu memberikan ruang bagi partisipasi publik untuk pengambilan keputusan politik melalui pemilu, partai politik, dan organisasi masyarakat sipil pluralisme. Yang berikut ada kayak agama, keberagaman etnis. Nah, di Indonesia itu negara yang sangat beragam dengan lebih dari 300 kelompok etnis dan ratusan bahasa daerah. Itu ada agama selain mayoritasnya Muslim, Indonesia juga memiliki komunitas Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu yang signifikan. Dan pemerintah juga mengakui keenam agama resmi dengan melindungi kebebasan beragama. Terus ada budaya. Budaya di Indonesia itu sangat kaya dan bervariasi, mencakup berbagai tradisi, seni, dan kuliner di berbagai daerah. Dan ada prinsip toleransi. Kunci dari prinsip toleransi itu menjaga keharmonisan di tengah keberagaman. Indonesia telah mengembangkan berbagai inisiatif untuk mempromosikan toleransi antar kelompok. Terus ada pendidikan dan kampanye. Nah, pendidikan toleransi ini dimulai sejak dini di sekolah-sekolah, dan berbagai kampanyenya dilakukan untuk menikmati kesadaran tentang pentingnya toleransi dan perdamaian. Yang terakhir itu ada tantangan. Meskipun ada tantangan seperti konflik antar kelompok dan intoleransi, upaya terus dilakukan untuk memperkuat nilai-nilai toleransi melalui dialog dan kebijakan yang inklusif. Yang terakhir, kesimpulan. Nah, di dunia modern Islam itu ada cerminan perjuangan umat muslim dalam menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan identitas. Dengan kolaborasi, inovasi, dan kesadaran akan nilai-nilai Islam, umat dapat membangun masa depan yang lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok saya. Selamat pagi.